tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Sebab sekalipun kami belum melihat, hari ini kami memilih untuk tetap percaya. Terima kasih Yesusku, kami menyembah Allah yang hidup. Ku menyembah Raja mulia yang berkuasa atas segalanya. Ku menyembah Yesus kuatku yang berkuasa atas hidupku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya akan kebaikan-Mu. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku aman dan ku bertahan, sebab Kau tempat perlindungan hidupku. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku aman dan ku bertahan, sebab Kau tempat perlindungan di hidupku. Sekalipun haleluya, kami mau katakan sekalipun ku tak melihat, sekalipun ku tak melihat, ku memilih untuk tetap melangkah, karena Engkau ada bagiku, yang bertahta di hidupku. Sekalipun ku tak melihat, ku memilih untuk tetap melangkah, karena Engkau ada bagiku, yang bertahta di hidupku. Kau kemenanganku,
percaya Tuhan. Kami memilih untuk tetap melangkah. Asal Kau bersama dengan kami, asal Kau beserta dengan kami Tuhan. Kami aman, kami tenang, kami bertahan. Kau menuntun hidup kami. Dengan iman kami nyatakan Kau kemenangan kami Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Rise Up hari ini. Satu tema yang kita mau pelajari sama-sama adalah dari kitab Kejadian pasal yang ke-45. Satu hal dengan satu judul perikop di situ, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop ini ayat demi ayat menceritakan bagaimana akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah sekian lama, saudara-saudaranya dibuat siapa ini orang sampai memerintahkan banyak hal begitu ya. Tapi pada akhirnya ketika Yusuf tahu bahwa hati saudaranya mulai merendah, dan ketika ia mendengar bahwa mereka mengakui dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, ia tahu bahwa ini sudah aman bagi Yusuf untuk mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Sehingga di pasal ini dikatakan bahwa Yusuf akhirnya memperkenalkan, akulah Yusuf, akulah ini Yusuf, masih hidupkah ayah? Saudara-saudara pada mulanya, wow, ini Yusuf betul, dengan takut. Tapi Yusuf mengatakan jangan takut, ayo datang mendekat. Dan Tuhan tahu persis ya, menjelaskan kepada Yusuf kapan dia harus mengungkapkan dirinya, siapa dia sesungguhnya. Tapi satu hal yang hendak kita pelajari di sini bahwa Yusuf menjadi seseorang yang membawa perdamaian. Sebagai tokoh pendamaian terjadi melalui kehidupan Yusuf. Yusuf bisa saja membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Justru Yusuf berkata, ayo mari mendekat kepadaku. Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun saudara saat itu masih dalam keadaan ketakutan, dan mereka melihat bahwa luar biasa, Yusuf mau menyatakan bahwa jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Luar biasa cara pandang Yusuf menghadapi berbagai macam penderitaan yang dia alami sejak saudara-saudaranya membuang dia masuk ke dalam sumur, sampai ke Mesir di dalam pembuangan seperti itu, sampai menjadi budak, sampai menjadi narapidana, tahanan gitu ya. Tapi Yusuf tidak melihat itu sebagai, ya ini saudara-saudara saya yang sudah membuat ini. Enggak. Dia bisa melihat, memandang bahwa Allah yang telah mengutus dia untuk mendahului saudara-saudaranya. Luar biasa, dia tidak hidup dalam dendam, tidak hidup dalam kemarahan, tapi dia mau berkata bahwa kalau dia ada di sini saat ini adalah dengan satu tujuan, Allah mengutus untuk mendahului, akhirnya boleh menyelamatkan satu bangsa. Dikatakan Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Kembali di ayat yang ke-8, Yusuf menekankan kembali, jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Bisakah Bapak Ibu Saudara sekalian kita memandang setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita seperti yang Yusuf alami? Bisa memandang bahwa kalau sampai di saat ini saya ada di titik ini, bukan semata-mata karena perbuatan tangan manusia, tetapi di balik semua itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf kembali meyakinkan bahwa memberi banyak hadiah, bahkan saat untuk menjemput ayahnya untuk kembali dibawa ke Mesir dan memelihara keluarga, seluruh keluarga itu. Hadiah dikirimkan begitu rupa oleh Yusuf kepada Yakub. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat kita mengalami segala sesuatu di titik ini saat ini, lihatlah tangan Tuhan yang bekerja untuk satu kebaikan,
untuk satu tujuan, bahwa melalui apa yang terjadi, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biar hari ini kita melaluinya, kembali kita menjalani ke depan dengan satu tekad. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu Engkau yang mengerjakannya dalam hidupku, melalui orang-orang di sekitar aku, menempa aku sampai di titik ini. Sehingga apapun yang terjadi, aku mau menetapkan diriku memuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupanku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kembali mengajar kepada kami. Untuk kami tidak memiliki hati yang pahit dan dendam Tuhan. Tapi kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai kepada orang di sekitar kami. Dan kami memiliki satu pikiran Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga membawa berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ada kekuatan baru, ada penghiburan, dan ada senantiasa hati untuk terus menjadi juru damai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan.
Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan, kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati."